Bulan Zulhijjah adalah bulan ke-12 dalam kalender Hijriyah, yakni kalender yang digunakan dalam agama Islam. Bulan ini memiliki makna dan kedudukan yang sangat penting dalam Islam, karena di dalamnya terdapat beberapa ibadah besar, di antaranya adalah ibadah haji dan berkurban. Dalam bulan Zulhijjah ada 3 waktu yang penuh berkah bagi umat muslim, yaitu 1. Ibadah haji. Ibadah ini termasuk salah satu rukun Islam yang kelima. Haji dilaksanakan pada bulan Zulhijjah. Ibadah ini wajib bagi umat muslim yang mampu secara fisik dan finansial untuk melakukannya setidaknya sekali seumur hidup. 2 hari raya Idul Adha. Bulan Zulhijjah juga menjadi waktu bagi perayaan Idul Adha yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Hari raya ini dikenal juga sebagai Hari Raya Kurban, di mana umat muslim melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebagai simbol ketaatan kepada Allah dan untuk memperingati kesediaan Nabi Ibrahim yang mengorbankan putranya, Nabi Ismail, sebelum Allah menggantikannya dengan domba. 3. Puasa sunnah. Puasa sunnah pada hari-hari awal bulan Zulhijjah, terutama pada hari Arafah, 9 Zulhijjah, sangat dianjurkan. Puasa Arafah ini memiliki keutamaan besar karena dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Namun secara keseluruhan, bulan Zulhijjah adalah waktu yang penuh berkah dan kesempatan bagi umat muslim untuk memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Di video kali ini, karena bertepatan dengan bulan Zulhijjah, kita akan membahas keistimewaan bulan tersebut dan 3 hal yang baru saja disebutkan. Namun sebelum itu, silahkan untuk di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video lainnya. Sudah? Jika sudah, mari kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di channel kami. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang keistimewaan bulan Zulhijjah. Zulhijjah adalah bulan ke-12 dalam kalender Hijriyah dan merupakan salah satu dari 4 bulan haram dalam Islam. Bulan ini sangat istimewa karena di dalamnya terdapat berbagai peristiwa penting dan amalan-amalan yang sangat dianjurkan. Keistimewaan pertama adalah adanya ibadah haji. Setiap tahun, jutaan umat muslim dari seluruh dunia berkumpul di Mekah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Puncak dari ibadah haji adalah wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, yang merupakan salah satu hari yang paling mulia dalam Islam. Rasulullah SAW menegaskan bahwa haji adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara: kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah bagi yang mampu melakukannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan bahwa ibadah haji yang diterima Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Barang siapa yang berhaji kemudian tidak berkata-kata kotor dan tidak berbuat fasik, ia akan kembali seperti saat ibunya melahirkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan bahwa bulan Zulhijjah adalah waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan haji. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Haji itu dilaksanakan pada beberapa bulan yang dimaklumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Dalam berbagai hadis, Rasulullah menjelaskan juga tentang tata cara pelaksanaan manasik haji, termasuk wukuf di Arafah, melempar jumrah, tawaf ifadah, dan sa'i
antara Syafa dan Marwah. Salah satu hadis yang terkenal adalah sabda beliau, "Ambillah dariku manasik," yaitu tata cara haji kalian. Hadis riwayat Muslim. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan pentingnya hari Arafah yang jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah sebagai hari paling utama dalam ibadah haji. Beliau bersabda, haji itu wukuf di Arafah. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Maka dari itu Nabi Muhammad sudah memberi petunjuk yang sangat jelas dan rinci tentang ibadah haji yang dilaksanakan di bulan Zulhijjah. Ibadah ini tidak hanya merupakan kewajiban bagi umat muslim yang mampu, tetapi juga memiliki keutamaan yang sangat besar, termasuk pengampunan dosa dan jaminan surga bagi haji yang mabrur. Melalui sabda-sabda beliau, umat Islam mendapatkan bimbingan yang jelas tentang bagaimana melaksanakan haji dengan benar dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan selanjutnya adalah Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Hari Raya Idul Adha adalah salah satu hari raya besar dalam Islam. Pada hari ini, umat muslim di seluruh dunia melaksanakan salat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, mengingat pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam yang ikhlas mengikuti perintah Allah untuk menyembelih putranya, Nabi Ismail alaihi salam. Bulan Zulhijjah dan kurban memiliki hubungan yang sangat erat dalam Islam, terutama dalam konteks perayaan Idul Adha dan pelaksanaan ibadah kurban. Berikut adalah penjelasan mengenai hubungan tersebut. 1. Peristiwa Idul Adha yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah adalah salah satu hari raya besar dalam Islam. Hari ini juga dikenal sebagai Hari Raya Kurban. Idul Adha memperingati ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah yang diperintahkan untuk mengorbankan putranya, Nabi Ismail. Namun, pada saat terakhir, Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba sebagai bentuk ujian ketaatan yang telah dilalui Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. 2 ibadah kurban pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah, umat Islam dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban, yaitu menyembelih hewan seperti kambing, sapi, atau unta. Hewan kurban ini kemudian dibagikan kepada yang membutuhkan, termasuk fakir miskin, keluarga, dan tetangga. Ibadah ini meneladani ketaatan dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya Nabi Ismail alaihi salam. 3 makna spiritual peribadah kurban di bulan Zulhijjah memiliki makna spiritual yang mendalam. Ia mengajarkan umat Islam tentang ketaatan, keikhlasan, dan pengorbanan demi mendapatkan keridhaan Allah. Selain itu, kurban juga memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas sosial di antara umat muslim. 4. Pelaksanaan haji. Bulan Zulhijjah juga merupakan bulan di mana pelaksanaan ibadah haji mencapai puncaknya. Salah satu rangkaian ibadah haji adalah menyembelih hewan kurban bagi jamaah haji yang melakukan haji tamattu dan qiran. Ini dilakukan sebagai bentuk ketaatan dan syukur kepada Allah atas nikmat bisa menunaikan ibadah haji. 5. Keutamaan beribadah. Bulan Zulhijjah, khususnya 10 hari pertama, memiliki keutamaan yang sangat tinggi. Umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, termasuk berpuasa, salat sunnah, dan berzikir. Amalan-amalan ini merupakan bentuk persiapan spiritual menyambut Idul Adha dan pelaksanaan kurban. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang diperintahkan untuk menyembelih putranya, Ismail alaihi salam, dijelaskan dalam Al-Quran pada surat Asy-Saffat ayat 100-111. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai ayat-ayat tersebut.
Asal-muasalnya adalah Nabi Ibrahim memanjatkan doa kepada Allah untuk diberi keturunan yang saleh. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah yang tertulis dalam Al-Quran yang artinya, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh." Quran Surat Asy-Saffat ayat 100. Lalu Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Walaupun Nabi Ibrahim harus menunggu lama, Allah mengabulkannya dengan memberikan anak yang penyabar, seperti dalam Al-Quran yang artinya, "Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang sangat sabar, Ismail." Quran Surat Asy-Saffat ayat 101. Betapa gembiranya Nabi Ibrahim mendengar hal itu. Lahirlah Ismail dan hari pun berlalu, tak terasa bahwa Ismail tumbuh menjadi anak yang soleh. Namun, ketika Ismail telah mencapai usia remaja, Nabi Ibrahim menerima perintah Allah melalui mimpi untuk menyembelihnya, bagaikan disambar petir perasaan Nabi Ibrahim kala itu. Bagaimana tidak, anak yang diidamkannya selama ini dan ia didik dengan cara terbaik harus disembelih. Namun, karena ketaatannya pada Allah, Nabi Ibrahim pun menuruti perintah tersebut tanpa ada keraguan di hatinya. Lalu esoknya, Nabi Ibrahim memanggil Ismail dan mengatakan apa yang Allah perintahkan pada mereka, tertuang pada surat Asy-Saffat. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surat Asy-Saffat ayat 102. Ismail menunjukkan ketaatan dan kesabaran yang luar biasa, mendukung ayahnya untuk melaksanakan perintah Allah. Ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih Ismail, Allah menggantinya dengan seekor domba sebagai bentuk penghargaan atas ketaatan mereka, seperti yang berbunyi dalam surat As-Saffat yang artinya, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Ayat 103. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Quran Surat Asy-Saffat 104-105. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Quran Surat Asy-Saffat ayat 106. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Asy-Saffat ayat 107. Lalu Allah memuji Nabi Ibrahim dan Ismail atas ketaatan mereka dan memberikan keberkahan kepada mereka dengan bersabda, "Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim." Quran Surat Asy-Saffat 108-109. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Quran Surat Asy-Saffat ayat 110-111. Kisah dalam surat Asy-Saffat ini mengandung banyak hikmah, termasuk pelajaran tentang ketaatan kepada Allah, kesabaran dalam menjalankan perintahnya, dan keikhlasan dalam beribadah. Peristiwa ini menjadi dasar bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah kurban pada tanggal 10 Zulhijjah setiap tahun sebagai bentuk ketaatan dan pengorbanan meneladani Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salam. Peristiwa ini juga menegaskan pentingnya keimanan dan keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah, serta menunjukkan bahwa Allah tidak menghendaki kesulitan bagi hamba-Nya, melainkan menguji dan memberikan ganjaran yang besar bagi mereka yang taat dan sabar.
Yang ketiga, keutamaan yang ada di bulan Zulhijjah adalah terletak pada puasa sunnahnya. Puasa pada bulan Zulhijjah ini memiliki keutamaan yang sangat besar dalam Islam. Beberapa hari di bulan Zulhijjah dianggap memiliki nilai yang tinggi untuk berpuasa, terutama pada 10 hari pertama bulan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada hari-hari yang amal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari ini, 10 hari pertama bulan Zulhijjah." Para sahabat bertanya, "Tidak pula jihad di jalan Allah?" Beliau menjawab, "Tidak pula jihad di jalan Allah, kecuali orang yang keluar dengan diri dan hartanya, lalu tidak kembali dengan sesuatu apapun." Hadis riwayat Bukhari. Dan adapun 2 hari puasa yang pahalanya sangat istimewa, yaitu puasa Tarwiyah yang dilaksanakan pada tanggal 8 Zulhijjah dan puasa Arafah yang dilaksanakan pada 9 Zulhijjah. Adapun ganjaran yang akan diberikan kepada umat yang melaksanakan puasa Tarwiyah adalah sama dengan pahala yang diberikan kepada Nabi Ayub. Hal itu berdasarkan riwayat Abu Hurairah dalam kitab Nuzah al-Majalis wa Muntakhab al-Nafais. Barang siapa berpuasa pada hari Tarwiyah, maka Allah akan memberikan pahala seperti pahala kesabaran Nabi Ayub alaihi salam atas musibahnya. Barang siapa berpuasa pada hari Arafah, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya seperti pahala Nabi Isa alaihi salam. Hadis riwayat Abu Hurairah. Lalu berikutnya adalah puasa Arafah di 9 Zulhijjah. Puasa pada hari Arafah bersamaan dengan puncak perjalanan ibadah haji sangat dianjurkan bagi mereka yang tidak sedang menunaikan ibadah haji. Puasa pada hari ini memiliki keutamaan yang sangat besar dalam menghapus dosa. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Puasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang." Hadis riwayat Muslim. Puasa sunnah di bulan Zulhijjah, terutama pada 10 hari pertama, termasuk puasa Arafah dan Tarwiyah, sangat dianjurkan karena memiliki keutamaan yang besar dalam meningkatkan ketakwaan dan meraih pahala yang berlimpah. Amal ibadah pada hari-hari tersebut sangat dicintai oleh Allah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada hari-hari di mana amal syaleh lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari ini, 10 hari pertama bulan Zulhijjah." Hadis riwayat Bukhari. Mengamalkan puasa sunnah ini disertai dengan ibadah lainnya seperti zikir, doa, dan sedekah adalah kesempatan berharga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan panjang umur hingga bisa melaksanakannya kembali di tahun depan. Dan Allah izinkan kita semua untuk melakukan ibadah haji dengan badan yang sehat dan ekonomi yang makmur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagaimana menurut sahabat Muslim video kali ini? Semoga bermanfaat untuk kita semua. Silahkan di-subscribe, like, dan komen jika kalian suka video kali ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.